semua ibu-ibu melahirkan di Rumah Sakit Diwari itu gratis. Kematian ibu hamil bernama Iren Sokoy gara-gara ditolak 4 rumah sakit memicu perubahan di Kabupaten Jayapura, Papua. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengumumkan bahwa biaya melahirkan di RSUD Yowari kini digratiskan. Kebijakan ini diambil setelah Bupati menggelar pertemuan dengan seluruh tenaga medis dan manajemen RSUD Yowari di Sentani pada Senin 24 November. Yunus pun memerintahkan seluruh tenaga medis di RSUD Yowari untuk meningkatkan pelayanan serta tak menolak pasien dalam kondisi darurat. Adapun Yunus mengakui bahwa pemerintah daerah telah gagal dalam melindungi warganya. Ia meminta agar tragedi ini jadi pembelajaran agar tak terulang kembali. Selain meningkatkan layanan, Bupati juga memerintahkan agar RSUD Yowari menambah dokter kandungan. Menurutnya, saat ini RSUD Yowari baru memiliki 2 dokter kandungan, sehingga ketika nanti ada penambahan, ada dokter yang berjaga untuk melayani pasien. Terkait dengan kasus Iren Sokoy, pihak RSUD Yowari juga telah memberikan penjelasan. Direktur RSUD Yowari, Marien Braweri, dalam keterangannya mengatakan penanganan terhadap Iren sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku sebelum pasien dirujuk. Dikatakan oleh Marien, pelayanan dokter kandungan di RSUD Yowari dilakukan oleh 1 dokter. Pasalnya, 1 dokter lainnya tengah dalam masa studi dan baru akan kembali pada 2026. Marien mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan penambahan dokter kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, serta Bupati Jayapura, Yunus Wonda. Adapun 3 rumah sakit lainnya juga telah memberikan keterangan terkait kasus ini. Mereka membantah telah menolak pasien dan memastikan seluruh prosedur sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Saya telah lakukan pertemuan dengan pihak Rumah Sakit Diwari, semua perawat, menteri, dokter, dan seluruh direksi Rumah Sakit Diwari. Tentu kami dengan beberapa peristiwa yang terjadi, terutama peristiwa kemarin, saudara kawan kami, saya harap untuk ini jangan lagi sampai terjadi lagi di rumah sakit ini. Ini kan persoalan kepekaan kita. Harus PK, kita orang masuk di UGD, itu artinya UGD itu sudah itu kritis. UGD itu artinya tempatnya di mana antara hidup dengan mati itu ada di situ. Kalau kita tidak PK, kita tidak ini, maka pasti akan terhalang, kita tidak inginkan. Itulah tadi saya sampaikan, peristiwa kemarin terjadi adalah peristiwa yang sangat, saya sebagai Bupati, sudah sampaikan dalam statement saya bahwa saya merasa gagal menjaga, melindungi masyarakat saya di Kabupaten Jayapura. Saya harap peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tadi saya bicara kepada semua para perawat di sini, mari melayani. Kalau memang kita tidak punya kelengkapan alat, langsung dirujuk. Jangan tahan orang sampai ini, langsung dirujuk. Kalau dokter kami siap, alat lengkap, silakan lakukan. Terkait lain-lain sudah. Tidak usah bicara administrasi, tapi prioritas utama adalah layani dulu. Dan ke depan dalam kebijakan saya sudah minta Ibu Direktur, semua ibu-ibu melahirkan di Rumah Sakit Diwari itu gratis. Tidak boleh kita, semua gratis. Khusus mama Papua, melahirkan di Rumah Sakit Diwari itu harus gratis. Kami harap supaya pelayanan harus ditingkatkan. Saya sudah minta Ibu Direktur, ke depan kita tingkatkan pelayanan. Nama ini selalu Rumah Sakit Diwari ini menjadi nama yang buruk di masyarakat hari ini. Dan itu bukan karena peristiwa kemarin saja, ini sudah lama. Memang Rumah Sakit Diwari sedikit tidak bagus. Kami harap ke depan kami harus rubah pelayanannya semua dan saya ke depan orang boleh akan membangun rasa percaya kepada rumah sakit ini. Ini harus dikerjakan oleh kita semua, baik pemerintah, dinas, dan juga direktur dan semua, terutama para perawat, para dokter yang ada di rumah sakit ini. Prinsipnya dari Bapak Bupati hari ini datang adalah kita sudah tidak melihat lagi seperti tadi Bapak sudah sampaikan sangat jelas bahwa apa yang sudah terjadi prinsipnya dari kami dari rumah sakit juga artinya itu menjadi pembelajaran yang berharga
untuk bagaimana tindak lanjut ke depan, apa yang harus kita lakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit. Jadi dengan kejadian ini, seperti tadi Mbak bilang, kita harus peka, kita melihat pasien apa yang bisa kita tangani di sini sesuai peralatan di SDM. Kalau memang lengkap dan bisa ditangani, maka ditangani. Yang tidak, maka dengan tindakan peka, cepat, itu kita lakukan rujukan dengan tetap memperhatikan SIS-RUT. Kemudian dengan kekurangan SDM itu, kami akan melakukan kerjasama dengan dokter-dokter, terutama untuk kasus-kasus yang misalnya darurat, terutama untuk kebidanan. Tadi pesan Pak Bupati, paling tidak kita harus menyiapkan 5 dokter kandungan di rumah sakit sini, sehingga tidak akan lagi terjadi kekosongan seperti yang sudah kejadian seperti kemarin, yang tidak diharapkan. Dan ada beberapa yang SDM yang kosong, misalnya kayak bedah, kemudian ortopedi. Itu 3 itu yang mungkin akan jadi perhatian, dan tahun ini kami sudah mulai mengontak dokter, kira-kira siapa yang bisa kita melakukan perjanjian kerjasama untuk di rumah sakit. Dan kami pun dari pihak manajemen, saya sebagai direktur, juga dari struktural, pejabat struktural sampai ke bawah, kami semua akan selalu melakukan monitoring evaluasi secara teratur, secara berkala, sehingga hal-hal yang menjadi kendala di lapangan itu bisa segera kami ambil tindak lanjut untuk menyelesaikan, mencari solusi, sehingga tidak akan mempengaruhi layanan, dan mutu dari kualitas pelayanan itu lebih akan dapat kami tingkatkan. Kasus meninggalnya ibu hamil seusai ditolak oleh 4 rumah sakit di Jayapura, Papua bernama Iren Sokoy telah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo memerintahkan untuk audit terhadap 4 rumah sakit yang menolak Iren Sokoy. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Jakarta pada Senin 24 November. Tito mengungkapkan bahwa setelah dirinya melapor soal kasus ini, Prabowo langsung memerintahkan untuk segera dilakukan perbaikan. Tidak hanya untuk rumah sakit, tapi juga menyasar para pejabat di dinas kesehatan, baik di provinsi, kabupaten, hingga swasta. Proses audit ini akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan mengirim tim khusus ke Papua. Tak hanya Prabowo, kasus kematian ibu dan bayi ini juga mendapat perhatian dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam keterangan pada Selasa 25 November di Kompleks DPR RI, Puan menyayangkan terjadinya peristiwa ini. Puan lantas meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan kesehatan di rumah sakit. Ia tak mau ada masyarakat, khususnya di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia, sampai tak tertangani layanan medis. Lebih lanjut dikatakan Puan bahwa kasus ini sudah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo. Menurut Puan, Prabowo sampai menggelar rapat khusus membahas kasus kematian ibu hamil ini. Puan lantas menyatakan akan meminta komisi terkait di DPR untuk melakukan evaluasi penanganan kesehatan. Meninggalnya Iren Sokoy ini bermula pada Minggu 16 November malam saat dirinya mengalami rasa sakit hebat karena hendak melahirkan. Keluarga lantas membawa Iren dari rumahnya di Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, ke RSUD Yowari. Namun Iren kemudian dirujuk ke Rumah Sakit AB Pura, lagi-lagi ia tak mendapatkan pelayanan. Pihak keluarga kembali mencari pertolongan ke Rumah Sakit Dian Harapan, namun dikabarkan tak dilayani. Terakhir, keluarga membawa Iren ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, namun rumah sakit menyebut bahwa kamar penuh. Dijelaskan pula ruang VIP tersedia, namun keluarga harus membayar 4 juta rupiah sebelum pasien masuk. Sementara tindakan operasi disebut memerlukan biaya hingga 8 juta rupiah, sedangkan keluarga tidak siap dengan dana tersebut. Iren akhirnya dirujuk menuju Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, namun nyawanya tidak tertolong. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Iren menghembuskan nafas terakhirnya bersama bayi yang belum sempat dilahirkannya. Pelayanan kesehatan di Papua itu? Iya. Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah menyampaikan saya sudah komunikasi dengan gubernur. Sudah saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matius Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban
keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan lain dari provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Kemudian Menkes dan saya sudah komunikasi, Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit. Kalau kami nanti dari Kemendagri audit tentang aturan-aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah, peraturan bupati, itu kan melibatkan rumah sakit Kabupaten Jayapura. Kemudian juga aturan dari peraturan gubernur. Karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi, namanya RSUD Dok 2. Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita nggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Presiden, jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Segera lakukan audit untuk mengetahui penyebab masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, ataukah tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya. Ini yang kami tunggu nanti. Malam ini semuanya berangkat ke sana. Terima kasih. Itu terkait dengan Ibu Hamil Irene Sokoi yang meninggal di Papua dalam tes. Itu tanggapannya dari BKN? Hal ini sudah berkali-kali terjadi karena ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal tersebut terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini, dan kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.